Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laini dari kantor Berita Antara. Tadi kan salah satu himbauan yang Bapak sampaikan adalah tentang penggunaan rest area. Kebetulan kemarin juga di dalam rakor-rakor yang dilaksanakan Korlantas, salah satu permasalahan adalah di rest area itu tadi. Sampai ada yang menyampaikan ada perlu nggak semacam SOP atau aturan untuk batas waktu penggunaan rest area itu 30 menit. Tadi kan cuma sekedar himbauan saja. Apakah nanti di dalam rapat ini sudah disepakati bahwa ada prosedural di rest area hanya 30 menit atau bagaimana? Terima kasih. Untuk rest area sementara tetap ya, jadi maksimum dibatasi 30 menit berada di rest area, dan kurang dari itu lebih bagus. Dan sekarang ini sedang kita simulasikan fasilitas-fasilitas tambahan, terutama untuk toilet ya. Dan toilet ini yang akan kita perbanyak adalah toilet untuk perempuan, karena yang berlama-lama di toilet itu ternyata perempuan gitu. Jadi mudah-mudahan kasus yang terjadi tahun lalu di mana berantrian panjang mau masuk ke rest area yang kemudian mengganggu jalan itu akan bisa dikurangi untuk tahun ini ya. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Izin Pak, saya Cindy dari Kompas TV. Pak, mau penjelasannya juga lebih lanjut soal distribusi BBM itu seperti apa untuk stoknya, sama untuk Pak Mendak juga Pak, untuk mengantisipasi harga bahan pokok juga biar nggak naik lagi nanti di jelang Idul Fitri seperti apa Pak? Terima kasih. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi tahun ini kita prediksi ada peningkatan sampai 56% yang mudik. 71% penduduk Indonesia ini akan melakukan mudik, dan untuk itu Pertamina menambah pasokan yang sangat lebih dari cukup, dan kami pun memantau inventory itu di setiap SPBU berikut per jenisnya, dan itu kita monitor secara real time online sehingga memastikan tidak ada kelangkaan. Untuk itu kepada masyarakat tidak perlu membeli yang berlebihan, secukupnya saja. Dan ada dua ini mungkin yang perlu perhatikan untuk mempercepat proses transaksinya, gunakan yang cashless ya. Kalau menggunakan uang cash kan nanti harus pembalian dan sebagainya, gunakan cashless. Yang kedua, jika ada kendala apapun bisa call ke call center 135 dan kami tentu segera akan merespon. Demikian juga untuk LPG, ini kami pastikan stoknya cukup, lebih dari cukup. Terima kasih. Silakan Pak Menteri Perdagangan. Ya, pertama stoknya cukup, ya banyak. Beras sudah panen, sudah hampir panen raya. Ya, cabai, bawang juga sekarang musimnya bagus. Bahkan dari 100.000 sekarang 35.000 harga cabai, 40.000, bawang juga 30.000, stoknya banyak. Tetapi andai kata, ya, karena dari satu daerah ke daerah lain lebaran itu bisa mati dan sebagainya, harganya naik, maka kami sudah minta pemerintah daerah untuk mempergunakan bantuan cadang dan tidak terduga itu untuk subsidi transportasinya. Jadi insya Allah selama Ramadan sampai Lebaran harga tidak akan naik. Makasih. Pak Arief, ada tambahan untuk beras? Ini yang beras nih yang penting. Izin Pak Menko menyampaikan bahwa cadangan pangan pemerintah sangat cukup. Hari ini ada 1,2 juta ton. Kemudian tadi Pak Mendak sudah sampaikan ada kerjasama antar daerah. Pak Kapolri juga sudah mendukung bahwa transportasi yang berkaitan dengan sembako tidak akan terhambat. Jadi panen untuk bulan ini beras 3,8 juta ton. Kemudian bulan depan 4,9 juta ton dari kebutuhan 2,5 juta ton. Jadi stok kami pastikan cukup. Terima kasih. Terakhir, silakan yang sebelah sana.
Selamat siang Pak, saya Rahel dari kompas.com. Ada beberapa pertanyaan. Pertama terkait tadi Pak Muhajir bilang kalau Idul Fitri diperkirakan jatuh tanggal 10 April. Mungkin apa bisa dijelaskan pertimbangannya apa dan apakah nantinya sidang isbat akan ditiadakan atau bagaimana? Lalu yang kedua terkait ini, saat ini kan banyak bencana khususnya banjir yang terjadi di beberapa daerah, khususnya yang menjadi sorotan Demak saat ini. Dan nanti gimana antisipasi terkait pelaksanaan Lebaran dan ibadah untuk daerah-daerah yang terjadi bencana itu? Sama yang terakhir soal ini, untuk Pak Kapolri, apakah nanti akan ada kebijakan untuk e-tol gratis juga bagi para pemudik yang lewat jalan-jalan tol? Sekian Pak, terima kasih. Silakan Pak Wakil Menteri Agama untuk penjelasan. Terima kasih. Untuk sidang isbat tetap kita laksanakan pada tanggal 9 April 2024 dengan mempertimbangkan posisi ketinggian hilal saat itu berkisar antara 4 derajat 52,7 menit sampai dengan 7 derajat 37,8 menit, dan elongasi berkisar antara 8 menit 23,08 derajat 23,68 menit sampai dengan 10 derajat 12,94 menit. Nah, berdasarkan kriteria Mabims bahwa telah disepakati kondisi seperti itu memenuhi kriteria visibilitas hilal Inflanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6, derajat. Seperti disampaikan Bapak Menko, dengan kondisi seperti itu insya Allah Hari Raya Idul Fitri akan diselenggarakan secara bersama-sama bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Tapi nanti akan kita konfirmasi lagi pada tanggal 9 April untuk melakukan sidang isbat di Jakarta. Terima kasih. Oh iya, terkait dengan beberapa kondisi di daerah yang masih mengalami bencana banjir, kami sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran Kankan Menak se-Indonesia. Untuk daerah-daerah yang banjir ini akan dicarikan lokasi yang aman untuk melaksanakan sholat id pada tanggal 1 Syawal yang akan datang. Dan tentunya juga dengan memperhatikan kondisi-kondisi di sekitarnya untuk memenuhi standar keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan ibadah itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin menambahkan yang pertama terkait dengan titik-titik yang masih terendam banjir, karena memang tadi disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa memang cuaca pada saat arus mudik itu kemungkinan ada yang masih hujan dengan taraf sedang dan ada juga yang hujan dengan taraf ringan. Oleh karena itu kita juga siapkan titik-titik alternatif. Ada 115 yang terdeteksi dan kita siapkan 112 titik alternatif, dan ini tentunya akan kita sosialisasikan sehingga masyarakat bisa menghindari titik-titik yang terendam banjir. Itu yang mungkin nanti akan terus kita sosialisasikan dan menjadi penekanan kita bahwa setiap dinamika yang terkait dengan masalah rekayasa pengaturan di jalan untuk disosialisasikan, dan ini kami mohon kerjasamanya dengan rekan-rekan semua sehingga semua informasi-informasi yang akan digunakan oleh para pengguna jalan ini bisa terinformasi dan pengguna jalan bisa memilih kapan akan melaksanakan kegiatannya, kemudian kapan harus beristirahat. Ini menjadi penting. Kemudian yang kedua, tentunya kami memiliki sistem bekerjasama dengan Jasa Marga untuk menghitung jumlah pengendara yang melalui jalur tol. Pada saat tertentu kita tentu akan melakukan rekayasa mulai dari kontraflow, kemudian one way, ganjil genap dan seterusnya.
Dan di saat-saat tertentu, manakala memang arus yang masuk di jalur tol sudah sangat luar biasa, ada wilayah-wilayah yang tentunya berdasarkan rapat kita dengan Dinas Jasa Marga, kita akan bebaskan untuk beberapa waktu untuk jalur-jalur tol apabila memang kapasitasnya sudah melebihi dengan dari apa yang dikriteriakan. Mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih. Untuk berkaitan dengan banjir, saya kira Bu Kepala BMKG untuk bisa menjelaskan secara singkat. Saya persilakan. Mohon izin, jadi untuk banjir, potensi banjir, kami sudah mengantisipasi. Mohon juga para pemudik terus monitor aplikasi Info BMKG dan juga Inaris dari BNPB, Info BMKG dari BMKG, dan segera begitu terdeteksi peluangnya, kami segera koordinasi dengan BNPB, PUPR, BPBD untuk mencegah pengaturan agar tidak banjir, dan juga kami siapkan teknologi modifikasi cuaca. Namun yang lebih penting terus monitor informasi tersebut agar ibu bapak dapat melakukan perencanaan menghindari zona-zona yang rawan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dirut BMKG. Mengenai tol gratis, yang gratis untuk yang tol fungsional. Kalau yang sudah komersial, kemungkinan akan ada diskon seperti tahun lalu, hanya kita belum koordinasi, belum bicarakan dengan pihak operator. Nanti kita akan koordinasi dengan pihak Badan Pengelola Jalan Tol, Jasa Marga, dan operator-operator yang lain. Tunggu, mungkin dalam waktu dekat nanti akan bisa kita umumkan. Terima kasih. Saya kira cukup. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.